Shalom anak-anak, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Di minggu hari ini kita kembali bersyukur Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena kasih dan penyertaan Tuhan kami tetap dilindungi, dijaga, dan diberkati dan diberikan berkat-berkat untuk kebutuhan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, pagi ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Kau hadir dalam hidup kami, berbicara dalam hati kami. Roh Kudus pimpin kami sehingga kami semuanya anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini mendapat berkat, mendapat pengertian yang baik tentang kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba adalah benar-benar yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati kami semuanya, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi 1-2 lagu Yesus di dalam rumahku. Anak-anak juga bernyanyi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, anak-anak, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Itu adalah lagunya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 28, diteruskan kembali ayat pasal 42 ayat 22 sampai 25, diteruskan kembali pasal 45 ayat 1 sampai 5. Temanya adalah rumah kasih. Temanya adalah rumah kasih. Anak-anak masih ingat cerita Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya karena iri kepada Yusuf? Cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa iri kepada Yusuf karena Yusuf diperlakukan lebih istimewa oleh orang tuanya. Dan Yusuf mempunyai mimpi-mimpi yang selalu dia yang paling lebih bagus daripada saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian Yusuf menjadi raja di Mesir, raja muda di Mesir, dan kemudian karena kasih Tuhan ada di dalam hati Yusuf, sehingga Yusuf mempunyai cinta yang sangat baik, yang sangat mendalam kepada keluarganya. Walaupun saudara-saudaranya sudah menjual dia, tetapi ketika bertemu, Yusuf tidak mengingat kesalahan saudara-saudaranya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya karena Yusuf mempunyai kasih di dalam hatinya. Kasih Tuhan ada di dalam hatinya sehingga Yusuf mampu memaafkan saudara-saudaranya yang bersalah. Nah, Yusuf adalah seorang contoh yang menciptakan kasih di dalam keluarganya karena kasih Tuhan tinggal di dalam hatinya. Anak-anak, kita akan mendengarkan satu kisah tentang seorang anak yang juga adalah mempunyai keterbatasan. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tetapi dia bisa bertumbuh menjadi anak yang sangat baik, sangat bagus,
dan sehingga ketika besar dia bisa menjadi berkat buat orang banyak. Nah, anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Helen Adam Keller adalah seorang anak yang lahir dengan disabilitas rungu, tidak bisa mendengar dan melihat pada tanggal 27 Juni 1980 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Ayahnya adalah keturunan Virginia bernama Arthur Keller. Ia seorang kapten pasukan, sedangkan ibunya Kate Adam Keller dari Inggris. Ayah Helen banyak kehilangan harta benda pada saat perang saudara hingga mereka hidup sangat sederhana. Sebulan, Helen Keller tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Entah karena penyakit apa, dokter menyebutnya demam otak. Susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, namun ia tetap marah dan memberontak, tidak mau mengikuti siapapun. Kalau dia marah, melemparkan apa yang dipegangnya. Dan orang tuanya menemukan seorang guru yang bernama Anne untuk mendampingi Helen. Anne juga mendapat kesulitan dalam berkomunikasi kepada Helen. Namun dengan kesabarannya, gurunya Anne dapat dengan sabar, dengan penuh cinta kasih mengajari Helen. Sehingga sedikit demi sedikit Helen dapat mengerti. Helen dapat berbicara melalui kode-kode yang diusahakan, melalui apa yang dibuat oleh Anna. Helen semakin dapat mengerti. Dengan sabar, Anna mengajari Helen. Gurunya yang penuh kasih tetap melakukan yang terbaik untuk Helen. Dengan cinta kasih yang dari Tuhan, Anna dapat mengajari Helen, sehingga Helen semakin hari semakin bertambah baik, semakin bertambah pintar. Betapa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Helen semakin bersemangat menjalani hidupnya. Helen akhirnya bisa sekolah dan kuliah. Dia dapat dengan semangat belajar dan mengajari orang-orang. Pada usia 24 tahun, Helen lulus sarjana dengan hasil yang sangat memuaskan. Dialah orang pertama yang bisu dan tuli yang memperoleh gelar tersebut. Setelah selesai kuliah, Helen tetap terus belajar dan membantu sebanyak-banyaknya orang yang mengalami kesulitan. Buku tentang disabilitas atau keterbatasan, dan Helen menjadi berkat bagi orang banyak. Kasih Tuhan ada di dalam hati Helen, sehingga Helen bisa menyampaikan, membagikan kasih itu. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana Helen bersukacita dalam menjalani hidupnya, walaupun dia dalam keterbatasan fisik. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, tetapi dia sangat sukacita dan dia bersemangat. Dia dapat menyelesaikan studinya dengan sangat memuaskan. Apa yang menyebabkan dia bisa begitu? Karena cinta kasih Tuhan ada di dalam hidupnya, ada di tengah-tengah keluarganya. Seperti tadi lagu kita yang mengatakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah, melalui cerita ini
kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita, menjadikan keluarga kita penuh kasih. Jadi rumah kita penuh kasih melalui orang-orang yang di sekeliling kita, orang tua kita, kakak dan adik, semuanya ada kasih Tuhan di dalamnya. Mau tidak anak-anak? Rumah kita menjadi rumah yang penuh kasih? Nah, mari kita buktikan, kita nyatakan dalam keluarga kita masing-masing. Sekian firman Tuhan pada pagi ini. Shalom untuk kita semuanya. Sebelum kita menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, maka keluarga kami, rumah kami menjadi rumah yang penuh kasih karunia, rumah yang diberkati Tuhan, sehingga kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami dapat mewujudkannya. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang dalam pendidikan, berikan semangat dalam belajar, berikan ketekunan dalam mengikut Tuhan, berikan senantiasa hati yang mau turut kepada perintah orang tua. Tuhan Yesus, inilah kami semuanya, berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Shalom anak-anak untuk kita semua.